Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hari Asyura, yaitu hari ke-10 atau tanggal 10 dari bulan Muharram. Di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 267. Kenapa bulan Muharram, lebih tepatnya hari Asyura ini saya bahas? Karena banyak sekali peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Bahkan ada beberapa mukjizat para nabi, para rasul itu ditampakkan oleh Allah, itu diperlihatkan oleh Allah ketika hari Asyura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahul yawm alladzi taballahu fihi ala Adam. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya Nabi Adam persis ketika di hari Asyura. Kalau kita melihat sejarah, yaitu bahwasanya Nabi Adam setelah turun dari langit ke bumi, Nabi Adam terus memohon ampunan, bertaubat kepada Allah, dan taubatnya diterima ketika hari Asyura. Makanya banyak ulama menganjurkan pada hari Asyura kita bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Semoga saja taubat kita diterima oleh Allah sebagaimana Allah menerima taubatnya Nabi Adam persis di hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya, wa rafa'a fihi Idris makanan aliyan, dan Allah mengangkat Nabi Idris ke langit 4. Ada yang mengatakan ke surga. Itu terjadi pada hari Asyura. Lalu berikutnya, wa akhraja Nuhan minas safinah. Allah mengeluarkan Nabi Nuh beserta kaumnya dari perahunya, itu ketika hari Asyura. Dalam sejarah kita tahu bahwa badai topan banjir yang terjadi pada Nabi Nuh beserta kaumnya itu selama 6 bulan. Lalu berikutnya, wa naja Ibrahim minan nar. Nah, berikutnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api. Kalau kita lihat sejarah, Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud, dan itu terjadi pada hari Asyura. Lalu berikutnya, wa anzalallahu fihi Taurah ala Musa. Nah, dan pada hari Asyura juga Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Lalu berikutnya, wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, itu ketika hari Asyura. Lalu berikutnya, warada fihi ala Yaqub basarahu. Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub ini, kalau kita melihat sejarah, pernah buta karena menangis Nabi Yusuf yang dikatakan oleh saudara-saudaranya, yaitu Nabi Yusuf dimakan oleh binatang buas. Jadi Nabi Yakub menangisinya karena Nabi Yusuf dikira telah diterkam meninggal oleh binatang buas. Nah, dan pada hari Asyura penglihatan beliau Nabi Yakub ini dikembalikan. Wa fihi kasyafad-dar an Ayyub. Nah, dan juga pada hari Asyura
Nabi Ayub itu sembuh dari penyakitnya. Kalau kita melihat sejarah bahwasanya Nabi Ayub itu sampai oleh warga, bahkan istrinya minta cerai, itu diasingkan selama beberapa tahun karena penyakitnya yang sangat kronis dan sangat bau sekali. Nah, itu disembuhkan oleh Allah ketika hari Asyura. Lalu berikutnya adalah wa akhraja Yunus min batnil haud. Nah, kalau kita melihat sejarah bahwasanya Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan haud, ikan paus. Ada yang mengatakan bukan ikan paus, ikan yang lain, tapi yang jelas dimakan oleh sebuah ikan yang besar, sehingga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Kalau menurut sejarah ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Nah, itu Nabi Yunus keluar dari perut ikan ketika hari Asyura. Lalu berikutnya wa fihi falaqal bahru li bani Israil. Nah, berikutnya yaitu peristiwa yang terjadi persis di hari Asyura, terbelahnya lautan sehingga menenggelamkan Fir'aun dan juga kaumnya. Itu terjadi pada hari Asyura. Wa fihi a'tallahul mulka li Sulaiman. Nah, dan pada hari Asyura juga Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita melihat sejarah, Nabi Sulaiman ini menjadi raja ketika berusia 13 tahun dan menjadi satu-satunya orang yang paling kaya di dunia. Lalu berikutnya wa huwa awwalu yaum khalaqallahu fihi dunya. Dan pada hari Asyura ini juga Allah menciptakan dunia. Jadi dunia ini ada, itu tercipta pada hari Asyura. Wa awwalu yaum nazala fihi al-matar minas sama. Nah, begitu juga hujan yang pertama kali turun dari langit ke bumi, itu pertama kali turun pada hari Asyura. Lalu berikutnya adalah wa awwalu rahmah nazalat ilal ard. Pertama kalinya rahmat Allah turun ke bumi yaitu pada hari Asyura. Lalu berikutnya yaitu ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Faidatu ukhra anna faqiran kana lahu iyal fi yaumi Asyura ila akhirih. Jadi ada sebuah kisah tentang hari Asyura, yaitu ada seorang fakir, orang yang tidak mampu, itu puasa beserta keluarganya juga. Jadi satu keluarga itu puasa semua, dan ketika mau berbuka puasa tidak ada yang dimakan. Jadi seorang fakir ini, kepala rumah tangga ini, keluar menuju pasar, yaitu pasar penukaran uang. Nah, orang fakir ini melihat seorang pedagang muslim, yaitu di tokonya dia itu ada hambal yang sangat bagus sekali dan ada emas dan peraknya. Lalu orang fakir ini mendatanginya dan mengucapkan salam kepada pedagang muslim ini. Dan orang fakir ini mengatakan bahwasanya dia mau pinjam 1 dirham aja agar supaya bisa memberikan makan atau berbuka puasa keluarganya, karena keluarganya pada hari ini itu berpuasa hari Asyura. Tetapi pedagang muslim ini acuh tak acuh, tidak memperhatikan, bahkan memalingkan kepalanya, sehingga orang fakir ini pun lalu pergi.
Di tengah perjalanan, orang fakir ini tidak terasa sambil menangis dan meneteskan air mata sampai ke pipinya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan ini, orang fakir ini bertemu dengan orang Yahudi. Yakni orang Yahudi ini tetangga pedagang muslim tadi. Nah, orang Yahudi ini bertanya kepada orang fakir ini, "Kamu tadi ngobrol soal apa dengan tetangga saya pedagang muslim itu?" Dijawablah oleh orang fakir ini, "Oh, saya tadi rencananya mau pinjam 1 dirham karena mau buat beli makanan buat buka puasa keluarga saya di rumah, karena kebetulan hari ini adalah hari Asyura." Lalu orang Yahudi itu pun bertanya, "Emang kenapa kalau puasa di bulan Muharram, yakni tepatnya hari Asyura?" Lalu orang fakir itu menjelaskan manfaat faedah-faedahnya bulan Asyura, dan diberikanlah 100 dirham oleh orang Yahudi tadi, dan disuruh buat beli makanan buat berbuka puasa satu keluarga. Akhirnya orang fakir itu pun pulang dengan rasa gembira. Nah, tiba-tiba pada suatu malam, pedagang muslim ini pun tidur dan bermimpi yang sangat menakutkan, mencekam, seolah-olah dalam mimpinya hari itu adalah hari kiamat, dan dia melihat sebuah istana yang terbuat dari intan dan pintunya yang terbuat dari marjan warna merah. Nah, dan dia pun merasa kehausan orang muslim pedagang tadi itu dan mendatangi istana tersebut. Lalu tiba-tiba keluarlah seseorang dari istana tersebut. Pedagang muslim ini memohon agar supaya diberikan air karena dia sangat merasa haus. Lalu orang yang berada di istana yang terbuat dari intan ini mengatakan, "Tidak, saya tidak akan memberikan air." Sebenarnya, kata orang yang keluar dari istana yang terbuat dari intan ini, sebenarnya kamu termasuk orang yang berada di dalam daftar istana ini. Jadi sebenarnya kamu ini adalah salah satu penduduk atau penghuni istana ini. Tetapi daftar nama kamu telah dihapus disebabkan kamu tidak peduli, kamu acuh tak acuh, kamu telah mengecewakan orang yang berpuasa hari Asyura. Nah, seketika itu pun pedagang muslim ini langsung terbangun dari tidurnya, dan pedagang muslim ini pun lalu pergi ke orang Yahudi yang memberikan 100 dirham kepada orang fakir. Akhirnya pedagang muslim ini mengatakan ingin membeli pahala 100 dirham itu dengan 1000 dirham. Tetapi orang Yahudi itu pun mengatakan, "Tidak, saya tidak akan menukar pahala saya dengan 100 dirham. Bahkan seandainya kamu pun pergi ke istana yang terbuat dari intan dan pintu dari marjan merah sehingga kau meminta air karena haus, saya tidak akan memberikan." Nah, mendengar itu pedagang muslim ini pun kaget. Padahal yang bermimpi hanya dia, yaitu pedagang muslim, dan dia pun belum pernah bercerita kepada siapapun. Tetapi orang Yahudi ini seolah-olah mengetahui apa yang dalam mimpinya. Pada akhirnya orang muslim, pedagang muslim ini pun bertanya kepada Yahudi tadi, "Loh, kenapa kamu kok tahu apa yang di dalam mimpi saya?" Kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya orang Yahudi pun menjawab, "Zat yang maha mengetahuilah yang memberitahukan saya."
Dialah zat yang berkehendak. Jika apa yang dikehendaki, maka jadilah apa yang dikehendaki, dan tidak ada yang menyekutukannya. Dan dia pun membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ternyata perantara orang Yahudi ini dermawan kepada orang berpuasa di hari Asyura, itu menjadikan jalan bahwa dirinya akan memeluk agama Islam. Bahkan diceritakan di sini dalam sebuah syair yang pada intinya orang yang tidak mengerti manfaat bulan Asyura saja itu akan mendapatkan ganjaran ataupun balasan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana bisa orang yang mengerti manfaat pada hari Asyura ini mengabaikannya? Jadi ada beberapa amalan di bulan Asyura ini, diantaranya adalah sholat, puasa, silaturahim, sedekah, mandi, memakai celak, ziarah, mengunjungi orang alim, diantaranya guru-guru kita, mengunjungi orang sakit, dan mengusap kepala anak yatim, dan memotong kuku dan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dan sebenarnya masih banyak lagi kisah luar biasa tentang hari Asyura. Baiklah saudara-saudara, mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya salah, saya mohon maaf.